Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak sebagai penguji untuk ujian pada siang ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan saya sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emota Dilansyah dengan NIM 2010-2026 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai perjudian online di kalangan mahasiswa. Latar belakang: perjudian adalah taruhan dari uang atau barang dengan hasil yang tidak pasti, dengan tujuan utama untuk melipat gandakan uang tambahan atau juga berupa barang materi yang telah dipertaruhkan. Perjudian kini tidak hanya dilakukan secara tersembunyi dengan proses yang sangat sulit. Dengan tersedianya perjudian online di beberapa situs internet serta keanekaragaman permainan dan tekniknya yang sangat mudah membuat perjudian dengan cepat semakin berkembang dan menyebar luas ke seluruh wilayah, mulai dari kota-kota ataupun negara. Terlibatnya mahasiswa dalam permainan judi online adalah suatu permasalahan yang besar karena hal tersebut akan sangat mengganggu fungsi sosial mahasiswa sebagai mahasiswa yang kritis, aktif, dan sebagai calon intelektual muda. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dari perjudian online. Jenis dari perjudian saat ini sangat beraneka ragam, mulai dari yang tradisional sampai pada penggunaan teknologi yang canggih melalui situs situasi jaringan internet atau disebut perjudian online. Menurut para ahli, yaitu menurut Ono W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet atau situs-situs tertentu. Yang berikut faktor-faktor yang menyebabkan terlibatnya perjudian online. Yang pertama itu ada faktor sosial dan ekonomi. Yang kedua ada faktor situasional. Dan yang ketiga ada faktor belajar. Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek. Dan yang keempat, faktor persepsi tentang probabilitas. Dan yang terakhir ada faktor persepsi terhadap keterampilan para pemain penjudi yang merasanya dia akan menang dengan terus-menerus dan akan mendapat keuntungan. Yang berikutnya ada dampak negatif yang dialami setelah terlibat perjudian online. Yang pertama ada dampak terhadap prestasi pendidikan. Yang kedua ada dampak terhadap kesehatan. Yang ketiga ada dampak terhadap ekonomi. Dan yang keempat ada dampak terhadap kepribadian. Adapun faktor-faktor penyebab mahasiswa terlibat dalam perjudian online. Yang pertama itu faktor ekonomi. Yang kedua faktor situasional. Yang ketiga faktor belajar. Yang keempat, faktor persepsi terhadap keterampilan. Yang kelima, faktor persepsi terhadap probabilitas. Adapun dampak negatif yang dialami mahasiswa ketika terlibat dalam perjudian online. Yang pertama itu ada dampak terhadap prestasi pendidikan yang menurun. Yang kedua ada dampak terhadap kesehatan. Contohnya seperti mahasiswa itu ketika bermain judi online itu akan begadang gitu. Dan yang ketiga ada dampak terhadap ekonomi. Dan yang keempat ada dampak terhadap kepribadian. Berikut kesimpulan. Kemajuan teknologi saat ini, masyarakat banyak yang memanfaatkan jaringan internet untuk dapat mempermudah dalam menjalankan kegiatan tertentu. Tersedianya fasilitas situasi judi online pada jaringan internet yang sangat beraneka ragam akan berdampak permainan tersebut cepat menyebar luas ke berbagai kalangan. Para mahasiswa yang terlibat dalam permainan judi online merupakan hasil dari
sebuah interaksi sosial yang terjadi di antara mereka yang di dalamnya terdapat proses tukar-menukar informasi, penawaran, rayuan, dan juga ajakan, sehingga muncullah rasa penasaran atau keingintahuan tentang perjudian online yang pada akhirnya berawal mencoba untuk bermain sehingga telah menjadi kebiasaan hingga saat ini dalam kehidupan mereka, dan sulit bagi mereka untuk meninggalkan atau berhenti dari kegiatan tersebut. Mungkin hanya itu sedikit dari saya. Kejarlah usaha yang pasti, jangan Anda terjebak dalam usaha yang tidak pasti sehingga bisa merugikan diri Anda sendiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.